Konsumen perumahan Qur'ani Residen yang berasal dari warga Bogor dan Jakarta sebelumnya sudah membayarkan uang tunai dan cicilan untuk rumah syariah dengan total sebesar 12 miliar rupiah kepada perusahaan Al-Fatih Bangun Indonesia. Namun faktanya rumah yang sudah dijanjikan akan dibangun di atas lahan 10 hektar di wilayah Desa Jampang tersebut bahkan belum terlihat adanya pembebasan lahan. Salah seorang konsumen mengaku kecewa dan merasa tertipu oleh pengembang perumahan berkedok syariah setelah dirinya mendatangi lokasi lahan yang akan dibangun kafling perumahan itu masih rata dengan tanah. Karena merasa tertipu, warga melaporkan kasus ini ke Polres Jakarta Selatan. Namun sampai saat ini belum ada tindakan hukum kepada bos perusahaan tersebut. Kemarin instruksi dari yang kita dapatkan di Polres Jakarta Selatan bahwa hari ini kita ke site, lalu kita akan tetap mengejar supaya tanah itu segera dihukum ya, diproses dan uang kita bisa dikembalikan gitu ya. Karena ini korbannya juga 120-an kakak ya, 120-an orang lebih gitu. Jadi dan supaya dia juga tidak semena-mena nih, dia masih beraksi terus dan kita tidak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Makanya kita mau kejar dia sampai dapat lah. Al-Qur'an nih. Itu tahun berapa, Pak? Itu tahun 2015 ya, berapa? 17 gitu. Itu berapa luasnya berapa? Mungkin Bapak tahu gitu. Kalau luas untuk 20 hektar. Oh, informasi 20 hektar, Bang. Kalau tanah Bapak sendiri sudah sempat ditawar atau gimana, Pak, oleh pemborong? Ya tawar sih sudah. Terus gimana, Pak? Cuma untuk kelanjutannya ya nggak ada gitu. Belum jelas ya, Pak? Belum jelas. Tapi warga di sini pada tahu, Pak, di sini. Tahu semua. Oh, mau ada pembangunan perumahan. Ya. Oh, tahu nggak tahu. Konsumen mengaku tertarik dengan perumahan Qur'ani Residen karena berbasis syariah tanpa riba. Dan juga konsumen dijanjikan jika perumahan itu jadi akan ada masjid dan segala kegiatan Islami akan dibuat, beserta fasilitasnya. Apalagi nama dari perumahan itu menggunakan kata Al-Quran, yakni Qur'ani Residen. Dari Kemang, Kabupaten Bogor, Suhanda Abrizi melaporkan.